Jadi orang ketiga tuh macam-macam tuh. Ada orang ketiga yang merayu mantan untuk dia miliki. Sudah pernah kita bahas videonya ya, dan cukup banyak dilihat orang videonya ya. Kemudian ada juga orang ketiga itu, orang yang menyebabkan kita berpisah dengan mantan, kan sama-sama berpisahnya nih. Yang satu orang ketiga itu ingin memiliki mantan dan menggantikan kedudukan kita di sisi mantan. Yang lainnya, orang ketiga itu adalah orang yang ngompori, manas-manasi mantan, bahkan mungkin memaksa mantan untuk berpisah dengan kita ya. Misal nih ya, suami istri, orang tuanya jengkel kepada kita karena sudah menikah beberapa tahun kok tidak kaya-kaya juga, sementara mimpi mereka, misal kita laki-laki nih ya, mereka punya anak perempuan cantik, bagi mereka itu aset, kalau dapat suami kaya, hidup mereka enak. Jadi cita-cita mereka punya menantu yang kaya. Ternyata berjalan beberapa tahun, kita tidak kaya-kaya juga. Maka mereka memaksa mantan istri atau masih jadi istri untuk bercerai dengan kita. Agar bisa mereka nikahkan dengan orang lain yang kaya raya. Ya, atau orang ketiga ini adalah teman-teman, sahabat-sahabatnya mantan, saudara-saudaranya yang ngompori mantan setiap hari, manas-manasi mantan agar berpisah, bercerai dengan kita ya. Saya punya teman tuh, dia jengkel sekali kepada seorang sahabat istrinya tuh. Setiap hari itu sahabat istrinya itu ngompori istrinya ini untuk bercerai dengan teman saya ini. Yang kemudian membuat istrinya itu menjadi ragu dengan pernikahan mereka sehingga bertengkar setiap hari. Ya, nah itu juga adalah orang ketiga yang artinya manas-manasi, ngompori mantan untuk bercerai. Buat apa sih teman ngompori untuk bercerai? Ada orang yang sudah punya pengalaman bercerai. Ya, sehingga dia cari teman sebanyak mungkin agar citra dia gagal menikah itu tidak sendirian. Dia punya banyak teman. Nah, ada juga yang ngompori untuk bercerai untuk dijodohkan dengan temannya dan seterusnya. Nah, jadi intinya adalah orang-orang yang tujuannya sama. Tujuannya memisahkan suami dan istri ini. Di dalam sebuah surat yang kita hafal semua dan sering kita baca di dalam sholat, yakni di dalam surat An-Nas. Ya, Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Malikin nas, raja manusia, Ilahin nas, sembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ya, jadi kita harus tahu tuh bahwa setan itu ada dua golongan. Yang pertama dari golongan jin yang tidak kelihatan. Yang kedua, ada setan dari golongan manusia. Mereka bisa jadi teman kita, sahabat kita, mertua kita, saudara ipar kita, macam-macam. Jelas ya, surat An-Nas sudah menjelaskan. Ketika manusia itu pertama kali dia ngompori temannya, sahabatnya, atau siapapun untuk bercerai, atau bercerai dari suami atau istrinya, maka di hari pertama dia
ngompori, manas-manasi orang untuk bercerai, tanpa dia sadari, dia sudah diwisuda tuh, menjadi setan dari golongan manusia. Karena dosa paling hebat, ya, yang paling disukai oleh iblis, rajanya setan, itu adalah menceraikan suami dan istrinya. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, yaji'u akhaduhum fayaqulu fa'altu kaza wa kaza, fayaqulu ma sana'ta say'an, qala thumma yaji'u akhaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta faraktu bainahu wa baina mra'atihi, qala fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Datanglah salah seorang dari anak buah iblis dan berkata, aku telah melakukan begini dan begitu. Iblis berkata, engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun. Kemudian datang yang lain dan berkata, aku tidak meninggalkannya hingga aku berhasil menceraikan antara dia dari istrinya. Maka iblis pun berkata, sungguh hebat engkau. Ya. Nah, jadi jelas ya. Jadi dosa yang paling disukai oleh iblis dan hal yang paling dia sukai adalah melihat manusia bercerai. Nah, maka ketika seseorang manas-manasi, ngompori seorang wanita untuk bercerai dengan suaminya, maka dia termasuk ke dalam kelompok golongan setan yang berjenis manusia. Maka jelas dan wajar jika Rasulullah mengatakan orang yang menyebabkan perceraian itu tidak termasuk golongan kami. Laisa minna man khababa mra'atan ala zaujiha. Bukan bagian dari kami orang yang melakukan takhbib terhadap seorang wanita sehingga dia melawan suaminya. Imam Az-Zahabi mengatakan bahwa takhbib itu adalah merusak hati wanita terhadap suaminya. Nah, jelaskan ya, ketika seseorang manas-manasi, ya tidak hanya merayu nih, untuk merebut, menjadikan misal seorang wanita itu menjadi miliknya. Tidak cuma itu. Tapi manas-manasi, ngompori seorang wanita untuk bercerai dengan suaminya. Ya, itu adalah perbuatan yang paling disukai oleh iblis. Ya, dan tanpa manusia sadari ketika dia melakukan itu, dia sudah melakukan dosa terbesar yang paling disukai oleh iblis. Maka seperti yang dijelaskan di dalam surat An-Nas tadi, setan itu ada yang dari golongan jin yang tidak terlihat, tetapi ada juga setan dari golongan manusia yang terlihat. Kalau namanya setan, dia mau bertobat dengan cara apapun, ya. Kan setan tadi, surat An-Nas, ada dua golongan. Ada yang dari golongan jin, ada yang dari golongan manusia. Tetapi setan tetaplah setan. Dia mau bertobat dengan cara apapun, ya tobatnya tertolak. Nah, karena itu, ya kita harus betul-betul menghindari, ya, ikut campur rumah tangga orang lain, ikut campur pertengkaran rumah tangga orang lain, walaupun itu saudara ataupun teman dekat. Agar jangan sampai tanpa kita sadari, kita melakukan sesuatu yang membuat seseorang menjadi termasuk ke dalam golongan yang dijelaskan di dalam surat An-Nas tadi.